Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku dimanapun berada. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada hari ini, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Dan kita percaya kalau kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita harus percaya Tuhan Yesus pasti menyertai kita di dalam usaha pekerjaan kita, segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku
Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Rabbah Selon kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik di dalam kehidupan kami. Kalau pada pagi hari ini kami akan bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan sendiri yang membuka hati dan pikiran kami. Tuhan sendiri yang mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dimanapun berada, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Roma 10 ayat 17. Firman Tuhan dikatakan gini: jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya ulangi lagi, Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Roma 10 ayat 17 ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mengajar kepada jemaat Roma supaya mereka itu mempunyai iman. Nah, iman itu sangat penting di dalam kehidupan semua. Kalau kita tidak mempunyai iman, otomatis di dalam kehidupan kita itu seperti kapal yang ada di tengah lautan, yang diombang-ambingkan oleh gelombang yang besar, oleh badai, tidak ada pegangan. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Roma 10:17 dikatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi bagaimana supaya iman itu ada di dalam hidup kita? Kita harus apa? Selalu mendengar akan firman Kristus. Nah, kalau di dalam hidup kita tidak mendengar akan firman Kristus, kita tidak mempunyai iman, tidak punya iman kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita mendengarkan firman Tuhan harus benar-benar dengan serius, atau benar-benar kita dengarkan, kita masukkan di dalam hati kita, kita renungkan setiap hari firman Tuhan yang sudah kita dengar. Otomatis Bapak Ibu Saudaraku, firman yang sudah kita dengar ini akan membuat iman kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kalau kita mempunyai iman kepada Tuhan Yesus, kita akan menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat di mata Tuhan. Banyak ramalan-ramalan yang mengatakan bahkan tahun 2023 itu tahun yang suram, tahun banyak bencana alam, tahun resesi ekonomi. Tetapi kalau kita selalu mendengar akan firman Tuhan, apapun yang terjadi di dalam dunia ini,
kita tidak boleh takut. Makanya di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 dikatakan gini, bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita merasa takut di dalam menghadapi masalah apapun, maaf, itu berarti bukan dari roh dari Tuhan. Nah, roh dari siapa? Ya, roh dari dunia ini yang membuat kita seringkali merasa takut. Tetapi firman Tuhan dikatakan bahwa sebab Allah memberikan kepada kita itu bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Kita ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, selalu diberikan kekuatan yang baru setiap hari. Kuncinya apa? Kuncinya kita harus selalu mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu kita renungkan setiap hari, kita lakukan, kita berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan baru setiap hari. Pasti Bapak Ibu Saudaraku, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita tidak merasa takut, kita tidak merasa cemas, kita tidak merasa khawatir. Yang ada apa? Yang ada di dalam hidup kita yaitu enjoy, yaitu menikmati hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Kita jangan memikirkan, waduh nanti ada resesi, nanti ada bencana alam. Kalau kita selalu dengar-dengaran dengan firman Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya Tuhan selalu menjaga, melindungi kita. Tuhan Yesus yang selalu setia di dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan di dalam 2 Korintus 4 ayat 13 dikatakan, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, sebab itu kami juga berkata-kata. Nah, ini yang dikatakan oleh Paulus mengajar kepada jemaat di dalam Korintus, jemaat Korintus, yaitu apa? Supaya kita itu berkata-kata. Apa yang kita dengar dari firman Tuhan itu yang harus kita perkatakan setiap hari. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, apa yang keluar dari mulut kita itu yang akan terjadi. Makanya di dalam Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup mati dikuasai oleh lidah, siapa yang suka menggemakan memakan buahnya. Nah, hari ini kita menggemakan apa? Hari ini kita menggemakan firman Tuhan atau menggemakan kata-kata sampah atau kata-kata yang tidak berguna, kata-kata yang membuat diri kita itu menjadi khawatir, menjadi takut. Tergantung kata-kata kita hari ini. Kalau hari ini kita berkata-kata akan firman Tuhan, otomatis iman kita akan menjadi kuat, menjadi timbul, ya. Diperkatakan terus firman Tuhan itu. Makanya kalau kita merasa khawatir, ingat dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 dikatakan, aku serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Kalau kita merasa khawatir, ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku sekarang menyerahkan segala kekhawatiranku. Diomongkan, kekhawatirannya apa? Oh Tuhan, aku khawatir nanti usahaku bagaimana tahun 2023 kalau ada resesi. Ngomong segala kekhawatiran itu. Mungkin masalah sakit penyakit, Tuhan, saat ini sakitku belum sembuh-sembuh, tapi aku percaya kekhawatiranku aku serahkan kepada Tuhan Yesus, dan aku percaya kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya. Nah, itu yang namanya apa? Perkataan iman, kata-kata yang selalu kita katakan setiap hari. Kalau saat ini kita merasa khawatir akan kekurangan
kita percaya. Mazmur 23 ayat 1 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ngomong sama Tuhan, Tuhan aku percaya Tuhan Yesus adalah gembalaku, gembala yang baik. Aku tidak pernah kekurangan apapun karena Tuhan Yesus yang selalu menyediakan apa yang aku perlukan. Nah, itu Bapak Ibu Saudaraku yang harus kita perkatakan setiap hari sehingga iman kita menjadi timbul, iman kita menjadi kuat karena kuasa firman Tuhan. Nah, pada waktu Daud menghadapi Goliat, dikatakan firman Tuhan kalau Goliat itu sejak masa mudanya sudah jadi tentara, sudah latihan perang, sudah terampil menggunakan berbagai senjata pada waktu itu. Nah, Daud masih imut-imut, dikatakan pipinya kemerah-merahan, berarti Daud masih muda. Tetapi Daud berkata apa? Di dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 46 dikatakan, Daud berkata, aku mendatangi engkau, mendatangi Goliat dengan nama Tuhan semesta alam. Dan hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Wah, ini luar biasa. Kalau dibandingkan Daud yang masih muda, dikatakan pipinya kemerah-merahan, Daud belum mempunyai pengalaman untuk berperang, tapi Daud mempunyai kata-kata iman. Hari ini juga engkau akan diserahkan ke dalam tanganku. Aku mendatangi Goliat, mendatangi engkau dengan nama Tuhan yang Maha Tinggi. Oh Bapak Ibu Saudaraku, kalau kata-kata kita adalah kata-kata firman yang keluar dari mulut kita setiap hari, masalah apapun, keadaan apapun yang saat ini menimpa kita, kita menjadi orang-orang yang kuat. Iman kita menjadi kuat. Kita berpaut terus kepada Tuhan Yesus karena Dia adalah penolong kita. Amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Engkau sudah mengajar kepada kami supaya kami tetap mempunyai iman kepada Tuhan Yesus. Kami percaya iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau kami selalu mendengar akan firman Kristus, kami percaya iman kami menjadi timbul, iman yang kuat, iman yang selalu berharap terus kepada Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini.
Engkau tanamkan di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa melakukan akan firman Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berdoa buat jemaat-Mu dimanapun berada. Kalau saat ini mereka sedang sakit, baik yang ada di rumah maupun yang sedang opnam di rumah sakit, Tuhan, kami percaya Engkau yang menjamah mereka satu persatu. Tuhan Yesus yang menyembuhkan mereka. Kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan umat-Mu yang saat ini sedang sakit, baik di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Amin. Tuhan, kami juga berdoa buat umat-Mu di dalam usaha pekerjaannya. Tuhan yang membuat keberhasilan, Tuhan yang membuat kesuksesan, keberuntungan, dan berkat yang melimpah selalu ada di dalam hidupnya. Kalau saat ini ada umat-Mu yang mengalami kesulitan, masalah keuangan, masalah perekonomian, Tuhan, Engkau yang menolong. Buka tingkap langit, pintu surga terbuka. Tuhan, mencurahkan berkat-Mu kepada umat-Mu ini Tuhan, sehingga mereka bisa hidup berkelimpahan karena kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup mereka. Tuhan Yesus juga tolong Tuhan, kami ingat untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan, memberkati bangsa kami, memberkati bangsa Indonesia ini, memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Tuhan, Engkau berikan hikmat, Tuhan berikan kebijaksanaan, sehingga apapun yang diputuskan merupakan kebijaksanaan yang dari Engkau sendiri. Tuhan juga memberkati semua aparat keamanan, baik TNI, Polri, dimanapun berada di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati semua kepala daerah yang ada, baik gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, sampai aparat terkecil sekalipun. Tuhan yang memberkati. Tuhan memberkati kota kami, kota Semarang. Tuhan memberkati warga kota Semarang. Tuhan memberkati gereja-gereja yang ada di Indonesia, umat Tuhan yang saat ini merayakan Natal. Biar sukacita ada di dalam kehidupan umat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur atas semua yang sudah Engkau berikan kepada kami, dan kami menyerahkan Tuhan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, yang kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertai hidup kami. Keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan selalu ada dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin.